Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnia M. NIM 2011-0023, kelas MD1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kewajiban lancar. Kewajiban diklarifikasi menjadi dua golongan, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun dan bukan menggunakan aktiva lancar. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun dan menggunakan aktiva lancar. Jenis-jenis kewajiban lancar: 1. Utang dagang, 2. Utang wesel, 3. Utang lain-lain. Utang lain-lain terbagi menjadi 5. Pertama, utang beban. Kedua, pendapatan diterima di muka. Ketiga, utang pajak. Keempat, uang jaminan. Kelima, utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. 1. Utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban lancar yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha normal perusahaan, seperti pembelian barang dan jasa, yang dibayar secara kredit, dan utang dagang ini tidak perlu membuat janji tertulis. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 2000 perusahaan A membeli barang dagangan seharga 15.000 dengan syarat franko gudang. Barang sudah diterima pada tanggal 31 Desember 2000 dan sudah dimasukkan ke dalam persediaan. Pembelian ini harus sudah dicatat sebagai utang pada tanggal 31 Desember 2000 walaupun faktur penagihan dari pemasok belum datang, dan oleh karena itu belum sempat dicatat dalam buku pembelian. Adapun jurnal penyesuaian perlu dibuat tanggal 31 Desember 2000 Dicatat pembelian di debit 15.000 karena pembelian bertambah, dan utang dagang dicatat di kredit sebesar 15.000 karena utang bertambah. 2. Utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Wesel dapat digolongkan ke dalam wesel berbunga ataupun wesel tak berbunga. Sebagai contoh pembayaran, pada tanggal 6 Januari 2000 wesel tak berbunga yang ditarik kepada PT ABC akan jatuh tempo apabila pada tanggal ini wesel tersebut dibayar. Maka ayat jurnal yang dibuat adalah: utang wesel dicatat di debit sebesar 5.000 karena utang weselnya berkurang. Bank dicatat di kredit sebesar 5.000 karena kasnya keluar. Pada tanggal 5 Februari 2000 ganti wesel berbunga yang ditarik untuk PT PQR jatuh tempo. Pembayaran wesel ini serta bunganya sebesar 600 akan dicatat sebagai berikut. Utang wesel dicatat di debit karena hutangnya berkurang sebesar 10.000. Beban bunga senilai 600 bertambah, jadi dicatat di debit. Kemudian kas yang dikeluarkan 10.600, maka dicatat di kredit. Beban bunga sebesar 600 dihitung sebagai berikut. Beban bunga sama dengan 24% kali 10.000 kali 90 per 360 sama dengan 600. 3. Utang lain-lain. Pertama, utang beban. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar seperti beban gaji atau upah dan bunga. Kedua, pendapatan diterima di muka.
Pendapatan diterima di muka biasa juga disebut pendapatan masih harus dihasilkan, seperti pendapatan diterima di muka akan dilunasi dengan penyerahan barang atau jasa. Ketiga, utang pajak. Perusahaan yang melakukan kegiatannya di Indonesia diwajibkan menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai, karyawan, buruh yang bekerja di dalamnya atas upah gaji yang mereka terima. Keempat, uang jaminan. Uang jaminan ialah uang yang diterima perusahaan sebagai jaminan aktiva atau kegiatan yang dipercayakan kepada pelanggan. Misalnya, seseorang yang membeli minuman dalam botol harus memberikan uang untuk jaminan botol. Uang jaminan akan dikembalikan apabila botolnya dikembalikan. Kelima, utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Utang kepada pemegang saham pada umumnya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal, misalnya pembelian barang dan jasa. Itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.